Selamat pagi pemirsa, perkenalkan saya Eren Daryl Wijaya dari kelas 11A nomor presensi 1. Video ini saya tujukan dalam memenuhi tugas Bahasa Indonesia tingkat lanjut materi analisis novel oleh Ibu Sekar. Novel yang saya resensi berjudul Kisah Seorang Pedagang Darah karangan penulis asal negara Cina yaitu Ye Hua yang diterjemahkan oleh Agustinus Wibowo yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta pada tahun 2017, di mana novel ini memiliki tebal 288 halaman. Siapa itu Ye Hua? Ye Hua adalah seorang penulis asal Tiongkok yang terkenal dengan karya-karyanya. Dia dianggap sebagai salah satu penulis terbaik di Tiongkok saat ini dan telah menerima beberapa banyak penghargaan. Ye Hua telah menulis beberapa karya yang sangat terkenal di Tiongkok maupun dunia. Karyanya yang paling terkenal salah satunya adalah novel yang berjudul Kisah Seorang Pedagang Darah. Melalui gaya bahasa dan alur yang khas, karya Ye Hua identik dengan kisah tradisional dengan alur cerita psikologis dan menggambarkan disintegrasi budaya Tiongkok. Novel Kisah Seorang Pedagang Darah mengisahkan perjuangan hidup seseorang yang berasal dari desa kecil untuk bertahan hidup di kota. Kisah dimulai saat Sesangguan ikut serta menjual darahnya bersama dua orang tetangga temannya, dan sesaat itu ia mengandalkan darahnya untuk dijual demi mempertahankan hidup. Sebagai pemuda yang bekerja di pemintalan ulat sutra, Sesangguan jatuh cinta pada Lin Fengfang, bahkan Sesangguan rela memberikan kepompong yang sehat pada Lin Fengfang agar dia mudah mengurai kepompong sutranya. Namun takdir berkata lain. Sesangguan akhirnya menikah dengan gadis penggoreng cakwe bernama Se Yulan. Kemudian Sesangguan menjual darahnya untuk dijadikan modal menikah. Pernikahan antara Sesangguan dan Se Yulan berjalan dengan lancar. Kini mereka sudah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Shi Yile, Shi Erle, dan Shi Shanle. Mereka telah bersama selama 9 tahun, tapi masalah mulai muncul ketika para tetangganya bergunjing mengenai wajah Shi Yile yang tidak mirip dengan Sesangguan. Anak pertamanya itu justru lebih mirip dengan mantan pacar istrinya yang bernama He Xiaoyu. Sesangguan berniat untuk mengembalikan Shi Yile kepada He Xiaoyong. Namun He Xiaoyong menolaknya dan menyangkal Shi Yile adalah anaknya. Apalagi He Xiaoyong kini sudah memiliki keluarga. Upaya untuk meminta tanggung jawab kepada He Xiaoyong pun gagal. Masalah lain muncul ketika Shi Yile berkelahi dengan anak Fang Shi tukang besi. Yile mencederai anak tersebut hingga membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Sesangguan kembali menjual darahnya untuk membayar pengobatan anak Fang Shi tukang besi. Keisengan Sesangguan muncul saat Lin Fengfang mantan pacarnya jatuh sakit dan dia mengunjunginya. Sesangguan nekat untuk meniduri Lin Fengfang setelah kejadian itu. Sesangguan menjadi sangat perhatian kepada Lin Fengfang, bahkan dia rela menjual darahnya untuk membelikan makanan bergizi untuk mantan pacarnya tersebut. Namun pemberian yang berlebihan itu membuat suami Fengfang curiga dan menimbulkan masalah lain bagi Sangguan dan Yulan. Novel ini memiliki kelebihan diantaranya 1. Karakter masing-masing tokoh jelas dan kuat. Karakter Sesangguan diceritakan dengan sangat baik oleh Ye Hua. Dia adalah seorang pria kuat dan memiliki semangat juang yang tinggi meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan. Dia tetap berusaha untuk bertahan hidup dan memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Dia juga memiliki rasa keadilan yang tinggi dan berani berbicara terus terang tentang masalah yang dihadapinya. Selain Sesangguan, terdapat beberapa karakter dalam buku ini yang juga menarik perhatian. Ada istri Sesangguan yang setia dan berusaha membantu suaminya dalam situasi apapun, dan ada juga anak-anak Sesangguan yang berjuang untuk menghadapi hidup yang sulit dan akhirnya menjadi orang yang sukses. Selain kelebihan, novel ini juga memiliki kekurangan, yaitu novel terjemahan bahasa yang digunakan terbilang cukup tinggi. Untuk beberapa pembaca, khususnya pembaca pemula, akan sulit membaca novel ini karena kisah seorang pedagang darah menggunakan bahasa yang cukup tinggi dan sulit. Namun hal itu menjadi maklum karena novel ini merupakan novel terjemahan.
Maka dari itu, novel ini cocok dibaca untuk membaca amatir yang sering membaca novel, khususnya para pemuda dan pemudi yang ingin mendalami sejarah Tiongkok. Demikian resensi novel Kisah Seorang Pedagang Darah. Sekian dan terima kasih.